Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sudah bersama saudara saya. Dengan siapa? Amel. Amel nih kuliah di mana sekarang? Di Unpad. Jurusan Keperawatan. Angkatan ke 18. Oh, berarti baru 2 tahun kemarin ya masuk ya. Nih Mel, kita sharing-sharing aja tentang Unpad sama keperawatan. Kalau misalnya ada yang mau masuk Unpad nih, ada jalur apa aja Mel? Jadi di Unpad itu bisa masuknya lewat SBMPTN, SNMPTN, jalur mandiri sama jalur prestasi. Ada 4 berarti ya. Kalau Amel sendiri jalur apa kemarin? Kalau Amel itu kemarin jalur SBMPTN. SBMPTN. Iya, jadi tes. Terus kalau misalnya udah masuk nih kita nih, Iya. ada bayaran lagi nggak buat pertama kan bayar DU biasanya? Ada nggak kalau misalnya yang SBM sama SNM tuh? Jadi kalau misalkan yang ada bayarannya dulu di awal itu tuh cuma jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya, kalau yang lainnya itu tinggal bayar per semesteran atau UKT gitu. Jadi itu kalau misalkan pas jadi ada uang awal sama nanti semesteran gitu. Kalau yang buat mandiri Amel tahu berapa biayanya Mas? Kalau misalkan mandiri itu kalau di Fakultas Amel ya keperawatan itu sekitar 40 juta. 40 juta? Iya. Udah kayak swasta ya maksudnya. Iya. Mantap. Nah terus kalau yang SNM sama SBM kan nggak itu ya, nggak bayar. Itu juga gimana jurusannya beda-beda. Iya. Nah itu kalau misalkan yang UKT per semesteran itu tuh berdasarkan dari penghasilan orang tua, terus tanggungan keluarga, pokoknya detail deh tentang keadaan kondisi ekonomi keluarganya kayak gitu. Nah nanti tuh dibagi jadi 5 golongan. Ada yang pertama itu yang paling yang golongan 1 itu 500.000, dan kalau misalkan di Fakultas Amel ya keperawatan itu golongan 5-nya itu 8 juta paling besarnya. Paling besar. Gitu. Amel golongan 5 paling besar 8 Iya. juta. Tapi kalau tetap ya beda jurusan, beda bayaran, semua sama kayak gitu ya, beda jurusan, beda bayaran. Nah, terus kalau misalnya udah masuk nih kita, ada jurusan apa aja sih, ada fakultas apa aja di Unpad tuh? Iya, jadi ada Saintek sama Soshum ya. Jadi kalau misalkan yang Sainteknya itu ada Fakultas Kedokteran Gigi, terus ada kedokteran, ada keperawatan, psikologi, terus ada FMIPA, terus ada peternakan, terus pertanian, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, terus geologi, farmasi, sama udah sih itu kalau misalkan yang saintek. Terus kalau misalkan yang sosumnya itu ada FISIP, ada Vkom, terus ada FEB, FIB, sama hukum gitu. Kalau pembayaran tetap kedokteran paling mahal. Iya, kedokteran. Nah, terus kalau jurusan Amel sendiri pelajaran apa aja yang pas semester 1 dipelajari itu? Semester 1 ya. Semester 1 tuh Amel belajar ada mata kuliahnya itu yang tentang keperawatannya ya. Itu tuh ada ilmu dasar keperawatan, terus ada falsafah sama pengembangan kepribadian. Jadi itu tuh bener-bener basic, kayak bahas apa keperawatan, terus sama kayak bahas sejarah-sejarahnya kayak gitu. Baru Masih semester atas awal-awalnya doang ya. Kalau semester atas-atasnya udah mulai mengenal perawatannya. Iya, kayak gitu. Kalau bedanya sama yang D3 tuh apa Mel? Ya, jadi kan di Unpad tuh yang keperawatannya S1 ya. Iya. Jadi S1 itu sebenarnya belajarnya sama tentang keperawatan maksudnya. Nah, itu tuh yang ngebedain tuh kalau S1 tuh lebih banyak teorinya dibanding D3 kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan yang D3 tuh kayak emang prakteknya banyak, terus kayak misalkan di semester awal-awal gitu kayak 3 atau 4 mungkin ya, kurang tahu juga sih sebenarnya detailnya. Itu tuh mereka udah terjun langsung ke rumah sakit, praktek iya, gitu. ke praktek. Iya, kayak gitu, bisa kayak gitu. Jadi kalau masalah materi sama aja. Iya. Cuman bedanya di praktek sama materinya itu doang ya. Kalau S1 lebih banyak materi, kalau D3 lebih banyak praktek kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalnya udah lulus nih Mel, Iya. apa aja di perawat doang atau bisa ke yang lain tuh? Kalau misalkan kan kuliah di keperawatan ya pasti jadi perawat sih ya. Maksudnya gelarnya sarjana keperawatan kayak gitu. Nah, nanti tuh dari sarjana keperawatan kita tuh nerusin profesi 1 tahun buat jadi nurse. Itu tuh baru kita
bisa terjun praktek nanganin pasien kayak gitu. Terus juga kalau misalkan kerjanya ya bisa di rumah sakit atau bisa buka klinik sendiri, home care namanya kayak gitu. Bisa. Ya terus kayak gitu sih. Tapi kalau buat jadi dokter beda lagi. Beda lagi. Harus dari awal lagi Ya, tetap. beda. Oh, kirain bisa dari perawat langsung jadi dokter. Enggak. Terus yang terakhir nih Mel, misalnya ada yang mau masuk keperawatan atau masuk Unpad, apa saran-saran dari Amel nih? Pesan-pesannya. Ya basic aja sih. Pertama ya paling tentuin dulu pengennya tuh mau kemana gitu, terus kayak sesuai minat dan bakat kayak gitu sih. Terus pokoknya kalau buat tipsnya ya paling belajar sama usaha doa kayak gitu sih. Tetap semuanya belajar, usaha, Iya, doa sama karena jalurnya sama gitu, SBM, SNM kayak gitu kan. sama-sama ada ujian saingannya ya. Kayak gitu. Iya. Pokoknya tentuin dulu passionnya di mana, Iya. terus basicnya di mana biar nggak salah jurusan. Sayang kalau misalnya udah masuk mandiri 40 juta hilang ntar. Oke, makasih banyak nih Mel udah ngasih banyak informasi tentang keperawatan sama Unpad. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terus yang terakhir salam Mamprang.